Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di balik kesunyian hidupmu, ada pintu cahaya yang selama ini menunggu untuk kau buka. Pintu yang hanya bisa disentuh oleh hati yang ingin kembali pada kedalaman makna. Selamat datang di perjalanan ruhani yang akan menembus batas pikiranmu. Perjalanan tentang sholawat Jibril, energi ilahi yang mampu mengubah kesadaran terdalam manusia. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa tekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar agar perjalanan spiritual ini terus mengalir untukmu. Bersiaplah, karena apa yang akan kau dengar bukan sekadar narasi, melainkan panggilan bagi jiwamu. Bab 1. Pintu keheningan yang memanggilmu. Dalam setiap perjalanan ruhani, selalu ada satu fase ketika hati merasa ditarik oleh sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan logika. Sebuah bisikan halus yang tidak berbentuk suara, namun terdengar jelas di dalam kesadaran. Pada momen inilah manusia mulai menyadari bahwa hidup tidak hanya bergerak di atas permukaan dunia, tetapi juga di kedalaman batin yang jarang disentuh. Ketika seseorang mendekat kepada keheningan yang Allah ciptakan sebagai ruang kontemplasi, ia mulai merasakan bahwa ada pintu tak terlihat yang sedang menunggu untuk diketuk. Pintu itu bukan pintu surga, bukan pintu mistis, melainkan pintu pemahaman diri. Pintu yang menyingkapkan bahwa di balik segala keramaian hidup, ada energi lembut yang selalu menuntun hamba yang mencari. Dalam hamparan sunyi ini, muncul satu syiar yang seakan membuka cakrawala baru bagi jiwa sholawat Jibril. Ia tidak hadir sebagai keajaiban, bukan pula sebagai ritual yang menggetarkan dengan cara-cara luar biasa. Justru kemisteriusannya terletak pada kesederhanaan, pada keheningan yang ditimbulkannya ketika hati melafazkannya dengan penuh kesadaran. Kalimatnya pendek, namun memiliki daya yang mampu menenangkan pikiran yang bergejolak. Seolah setiap hurufnya mengalir dengan kecermatan yang membuat manusia kembali mengingat betapa dekatnya Allah, betapa halusnya pertolongannya, dan betapa sering kita lalai menangkap tanda-tanda itu. Ketika seseorang mulai memasuki ruang batin ini, ia akan merasakan perubahan yang sulit digambarkan. Bukan perubahan besar yang mengubah dunia seketika, melainkan perubahan kecil yang sangat personal. Pikiran menjadi lebih jernih, emosi menjadi lebih halus, dan hati menjadi lebih terbuka terhadap cahaya kebenaran. Sholawat Jibril bekerja bukan dengan kekuatan luar, tetapi dengan memurnikan ruang dalam diri, seakan membersihkan cermin jiwa yang sebelumnya tertutup kabut. Dengan cara ini, manusia tidak hanya membaca sholawat, tetapi juga membiarkan dirinya dibacakan oleh cahaya ketenangan yang terkandung di dalamnya. Di tengah perjalanan batin yang seringkali dipenuhi pertanyaan, keraguan, dan pergolakan, sholawat ini menjadi pegangan yang sederhana namun kuat. Setiap kali diucapkan, ada kesan seolah Allah sedang memanggil hambanya kembali ke pusat ketenangan. Bukankah manusia sering hilang arah karena hatinya dipenuhi suara dunia? Dan bukankah ketenangan datang ketika seseorang belajar mendengarkan suara yang bersumber dari Yang Maha Menenteramkan? Sholawat Jibril menghadirkan ruang itu, ruang untuk berhenti, merasakan, dan kembali pulang. Maka pada bab pertama ini, perjalananmu baru saja dimulai. Kamu tidak diminta memahami seluruh rahasia kehidupan, tidak pula diminta menjadi suci seketika. Kamu hanya diminta menyadari bahwa di dalam dirimu ada ruang yang sedang mengetuk, ruang yang ingin kau kunjungi kembali. Dan sholawat inilah yang dapat menjadi kunci halus untuk membukanya. Biarkan batinmu merunduk, biarkan jiwamu melembut, dan biarkan kesadaranmu perlahan tersadar bahwa setiap langkah menuju Allah selalu dimulai dari keberanian untuk berhenti sejenak dan mendengarkan. Bab 2. Asal-usul yang ditutupi kelembutan ilahi. Dalam sejarah perjalanan spiritual umat Islam, ada doa-doa yang dikenal bukan karena panjangnya lafaz, tetapi karena kedalaman maknanya yang mampu menyentuh ruang terdalam hati manusia. Sholawat Jibril adalah salah satunya. Ia lahir dari tradisi para pecinta Rasulullah yang memahami bahwa kedekatan kepada Nabi adalah jalan untuk mendekat kepada Allah. Walaupun kalimatnya sangat ringkas, ia membawa aura kemuliaan yang dipercaya berasal dari
kehadiran malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu dan peneguh hati para nabi. Kesederhanaan ini justru menyimpan kekuatan yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan oleh mereka yang mendekatinya dengan hati yang terbuka. Dalam catatan para ulama, sholawat ini disebut sebagai salah satu bentuk pujian yang paling mudah dilafazkan, namun paling kuat dalam menghidupkan rasa cinta kepada Rasulullah. Ada hikmah besar di balik kesederhanaannya. Allah tidak pernah mempersulit jalan hambanya menuju kebaikan. Bahkan, melalui kalimat yang pendek ini, manusia diberi kesempatan untuk menyambung hubungan spiritual mereka kapan saja, di mana saja, tanpa syarat yang memberatkan. Disinilah terlihat kasih sayang Allah, selalu menyediakan jalan pulang bagi hamba yang tersesat melalui lafaz yang bahkan bisa diucapkan dalam satu helaan napas. Para ahli makrifat sering menggambarkan sholawat ini seperti setetes air yang jatuh ke permukaan danau. Ia mungkin tampak kecil, tetapi gelombangnya menjalar jauh, menyentuh setiap sudut permukaan hati manusia. Saat seseorang melafazkannya, bukan hanya mulutnya yang bergerak, tetapi juga kesadarannya. Ia mengingat Nabi bukan sekadar sebagai figur sejarah, tetapi sebagai cahaya petunjuk yang Allah kirimkan agar manusia tidak tenggelam dalam gelapnya dunia. Dengan mengingat Nabi, seseorang secara tidak langsung mengingat ajaran, akhlak, dan teladan yang menuntunnya kembali kepada ketenangan. Ada pula kisah-kisah dari penempuh jalan ruhani yang menemukan kenyamanan luar biasa ketika rutin membaca sholawat ini. Bukan karena mereka mencari keajaiban duniawi, melainkan karena mereka merasakan perubahan yang lembut dalam diri. Hati yang sebelumnya tegang menjadi lebih rileks, pikiran yang kacau menjadi lebih fokus, dan jiwa yang penuh kegelisahan mulai menemukan tempat bernafas. Inilah efek spiritual yang sering tidak bisa dijelaskan dengan logika, namun dipahami oleh jiwa yang telah lama merindukan kedamaian. Asal-usul sholawat Jibril mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa energi ilahi tidak selalu datang dalam bentuk besar atau menakjubkan. Kadang ia hadir melalui kalimat yang sederhana, yang mampu menghidupkan kembali sisi terdalam dari diri manusia. Ia datang lembut, perlahan namun pasti. Dan dalam kelembutan itulah tersembunyi kekuatan yang mampu mengubah kesadaran seseorang, bila ia bersedia membuka ruang bagi cahaya itu untuk masuk. Dengan memahami asal-usul ini, kita diajak untuk menghargai hal-hal kecil yang membawa kita lebih dekat kepada Allah, sebab justru di sanalah letak rahasianya. Bab 3, kode spiritual di balik lafaz yang sederhana. Di balik kalimat pendek, Shallallahu ala Muhammad, ada kedalaman yang tak dapat ditangkap hanya dengan pendengaran. Lafaz ini adalah panggilan lembut yang menghubungkan manusia dengan pusat ketenangan batinnya. Ia seperti isyarat halus yang membangunkan hati dari tidur panjangnya, mengingatkan bahwa di dalam jiwa terdapat ruang suci yang hanya bisa terbuka ketika seseorang memuliakan Rasulullah dengan penuh kehadiran. Sholawat ini tidak dimaksudkan untuk menggetarkan dunia luar, tetapi untuk menggerakkan dunia dalam diri, dunia yang sering kita abaikan karena hiruk-pikuk kehidupan. Ketika seseorang melafazkan sholawat ini dengan penuh kesadaran, ia akan merasakan sesuatu yang berubah, bukan di luar dirinya, tetapi di dalamnya. Ada getaran lembut yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah-olah setiap huruf membawa cahaya kecil yang menyusup ke dalam celah-celah gelap di hati, menerangi bagian-bagian yang selama ini tertutup oleh kegelisahan atau kelalaian. Dalam momen itu, manusia menyadari bahwa ia sebenarnya selalu membutuhkan hubungan yang menenangkan dengan Allah. Dan sholawat adalah jembatan yang menghubungkannya melalui cinta kepada Rasulullah. Para penempuh jalan ma'rifat menyebut sholawat ini sebagai kode halus yang membuka frekuensi ketenangan. Bukan karena lafaznya bersifat magis, tetapi karena sholawat adalah bentuk pengakuan. Pengakuan bahwa manusia membutuhkan bimbingan Nabi dalam setiap langkah yang ia tempuh. Ketika hati tunduk dalam cinta kepada Rasulullah, manusia secara naluriah akan lebih lembut, lebih sadar, dan lebih berhati-hati dalam tindakannya. Dalam keadaan ini, sholawat tidak hanya menjadi doa, tetapi juga menjadi cermin yang memantulkan kembali sifat-sifat kebaikan ke dalam diri. Jika direnungkan lebih dalam, lafaz sholawat ini juga mengajarkan bahwa kesederhanaan seringkali menyimpan kekuatan terbesar.
Manusia sering mencari doa-doa panjang, wirid yang rumit, atau amalan yang tampak agung, padahal ketenangan terdalam justru sering datang dari sesuatu yang sangat mudah dan dekat. Disinilah letak kebijaksanaan ilahi. Allah tidak menyembunyikan jalan ketenangan di tempat yang sulit dijangkau. Ia justru meletakkannya di ucapan yang ringan, agar siapapun, bahkan yang sedang dirundung masalah, tetap dapat mengakses ketentraman. Maka, kode spiritual dari sholawat Jibril bukan terletak pada keistimewaan lahiriahnya, tetapi pada kesediaan jiwa untuk hadir sepenuhnya saat melafazkannya. Ia mengajak manusia untuk berhenti sejenak dari kegaduhan dunia, menyelam ke dalam hening, dan membiarkan cahaya Rasulullah memantulkan keteduhan ke dalam ruang batin yang terluka. Dan ketika hati mulai merasakan keteduhan itu, barulah seseorang memahami bahwa sholawat ini bukan hanya bacaan, tetapi perjalanan pulang yang selama ini ia cari. Bab 4. Kekuatan kehadiran saat sholawat menyentuh jiwa. Ada saat ketika seseorang membaca sholawat bukan sekadar dengan bibir, tetapi dengan seluruh keberadaannya. Pada titik itulah kekuatan kehadiran mulai bekerja. Kehadiran bukan sekadar fokus pikiran, melainkan kesadaran penuh bahwa dirinya sedang berdiri di hadapan Allah, menyebut nama nabinya dengan rasa hormat yang tulus. Ketika sholawat Jibril dilafazkan dalam keadaan seperti ini, ia menjadi lebih dari bacaan. Ia menjadi ruang untuk menghadirkan diri sepenuhnya, tanpa topeng, tanpa kebisingan, tanpa beban yang menyita perhatian. Dalam keheningan batin seperti ini, manusia merasakan bahwa dirinya sedang disentuh oleh kelembutan yang hanya bisa datang dari Yang Maha Mengetahui isi hati. Kekuatan kehadiran membawa manusia kepada kondisi batin yang lebih dalam dari sekadar ketenangan. Hati yang sebelumnya keras mulai melunak, pikiran yang liar menjadi tertata, dan kegelisahan yang menumpuk terasa seperti luruh sedikit demi sedikit. Seolah-olah setiap lafaz sholawat menghapus lapisan demi lapisan kecemasan yang menutupi cahaya ruhani. Sholawat Jibril dengan kesederhanaannya menghadirkan rasa damai yang datang bukan dari luar, tetapi dari dalam, dari ruang yang selama ini tertutup oleh kegaduhan yang kita ciptakan sendiri. Ini adalah kedamaian yang tidak memerlukan bukti, karena ia dirasakan, bukan dipikirkan. Dalam perjalanan makrifat, para arif sering menekankan bahwa ketentraman sejati hadir ketika seorang hamba benar-benar menghadirkan dirinya di hadapan Allah. Bukan sekadar hadir fisik, tetapi hadir dengan hatinya. Dan sholawat memiliki kemampuan untuk membawa seseorang ke keadaan itu dengan lebih mudah. Tidak ada rasa terburu-buru, tidak ada tekanan, tidak ada pencarian akan hasil dunia. Hanya ada zikir yang mengalir lembut dan hati yang perlahan membuka diri terhadap cahaya kasih sayang Allah. Mereka yang mengalami ini sering mengatakan bahwa sholawat terasa seperti pelukan yang tidak terlihat, namun sangat nyata di dalam jiwa. Sholawat Jibril mengajarkan bahwa ketika manusia hadir sepenuhnya, ia akan menemukan bahwa hidup tidak sesempit pikirannya. Banyak ruang dalam batin yang selama ini tidak tersentuh karena kita terlalu sibuk melihat dunia luar. Padahal ketenangan yang kita cari tidak akan pernah ditemukan di luar diri. Ia hanya akan ditemukan ketika kita mampu berhenti, menarik napas, dan menghadirkan diri dalam keheningan yang penuh kesadaran. Dan sholawat adalah cara yang paling lembut untuk memasuki ruang itu, ruang yang selama ini diam menunggu untuk disadari. Maka, kekuatan sholawat bukan terletak pada suara yang keluar dari mulut, tetapi pada kesadaran yang menyertainya. Kehadiran itulah yang membuat lafaz sederhana menjadi energi spiritual yang mampu mengubah seseorang dari dalam. Ketika hati hadir, sholawat menjadi cahaya. Ketika jiwa hadir, sholawat menjadi ketenangan. Dan ketika seluruh diri hadir, sholawat menjadi perjalanan yang menuntun hamba untuk lebih dekat kepada Allah. Bukan melalui keajaiban besar, tetapi melalui perubahan halus yang membuat seseorang berkata dalam diam, "Inilah ketenangan yang selama ini aku cari." Bab 5. Ketenangan yang turun perlahan. Ada momen ketika manusia tidak lagi mampu melawan gelombang pikirannya sendiri. Hati terasa sesak, pikiran bergerak terlalu cepat, dan jiwa kehilangan arah di tengah hiruk-pikuk dunia. Pada titik seperti ini, sholawat Jibril hadir bukan sebagai obat instan,
tetapi sebagai hembusan lembut yang menenangkan badai dari dalam. Saat lafaznya diucapkan dengan penuh kesadaran, ada keteduhan yang turun perlahan, seolah-olah Allah sedang mengatakan melalui isyarat halus, "Tenanglah, aku bersamamu." Ketenangan itu tidak meledak, tidak menyergap, tetapi mengalir senyap seperti air yang menyusup ke celah-celah tanah kering. Ketenangan ini memiliki sifat yang sangat unik. Ia tidak memaksa. Ia datang hanya kepada hati yang bersedia melunak. Ketika seseorang melafazkan sholawat ini, ia secara tidak sadar sedang merawat dirinya sendiri. Setiap huruf yang keluar menjadi pengingat bahwa manusia tidak harus menanggung seluruh beban hidup sendirian. Ada Allah yang maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada. Ada Rasulullah yang teladannya menjadi lampu penerang di jalan gelap. Sholawat menggerakkan kesadaran ini, membangkitkan rasa damai yang selama ini tenggelam oleh kekhawatiran. Dalam perjalanan spiritual, ketenangan bukanlah tujuan akhir, tetapi pintu masuk menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri. Ketika seseorang mulai merasakan kedamaian melalui sholawat, ia akan menyadari bahwa jiwanya selama ini terlalu bising. Bukan karena dunia yang keras, tetapi karena pikirannya sendiri yang tak berhenti berbicara. Sholawat Jibril membantu meredakan suara-suara itu, hingga seseorang dapat mendengar kembali suara asli hatinya. Suara lembut yang mengingatkan bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah, dan tugas manusia hanyalah berusaha serta berserah. Tidak sedikit penempuh jalan hidup yang menyampaikan bahwa ketenangan yang mereka dapatkan dari sholawat bukan datang dari luar diri, melainkan dari kesadaran bahwa Allah selalu dekat. Ketika hati diisi sholawat, ia seakan menjadi wadah yang lebih luas untuk menampung ketegangan hidup. Beban tidak hilang, tetapi menjadi ringan. Masalah tidak sirna, tetapi menjadi mudah diterima. Inilah bentuk ketenangan yang paling hakiki. Bukan ketiadaan masalah, melainkan kemampuan jiwa untuk berdiri lebih tegak di hadapan masalah itu. Ketenangan yang turun melalui sholawat Jibril mengajarkan bahwa rahmat Allah seringkali bekerja dalam diam. Tidak selalu melalui kejadian besar, tetapi melalui perubahan kecil yang pelan-pelan menguatkan diri seseorang. Setiap lantunan sholawat adalah langkah kecil yang mendekatkan kita pada pusat ketenangan yang Allah tanam dalam diri setiap hamba. Dan ketika ketenangan itu mulai terasa, seseorang akan mengerti bahwa sholawat bukan sekadar bacaan, ia adalah proses penyembuhan batin. Penyembuhan yang dilakukan bukan oleh manusia, tetapi oleh cahaya lembut yang Allah izinkan turun ke dalam hati mereka yang bersedia membuka diri. Bab 6. Mengenal diri melalui cahaya sholawat. Dalam keheningan yang tercipta setelah seseorang melafazkan sholawat, ada ruang refleksi yang perlahan terbuka. Ruang itu bukan sekadar tempat untuk menenangkan diri, tetapi juga untuk melihat ke dalam dengan lebih jujur. Ketika sholawat Jibril dibaca dengan hati yang hadir, cahaya kecil mulai menyusup ke lapisan-lapisan jiwa yang selama ini tertutup oleh berbagai kepentingan dunia. Cahaya itu tidak menerangi semuanya sekaligus. Ia bergerak pelan, mengungkap bagian demi bagian dari dirimu yang sering tak kau sadari. Inilah awal dari pengenalan diri, perjalanan makrifat yang tidak dimulai dengan jawaban, tetapi dengan kejujuran untuk melihat apa yang sebenarnya ada di dalam dada. Mengenal diri bukan sekadar memahami baik dan buruk, tetapi memahami gerak halus hati yang sering bersembunyi di balik perilaku sehari-hari. Ada niat-niat kecil yang muncul tanpa kita sadari. Ada luka lama yang membentuk cara kita memandang dunia. Ada harapan yang kita simpan terlalu dalam hingga kita lupa bahwa itu ada. Ketika sholawat dilantunkan, lapisan-lapisan ini mulai terbuka. Allah memberi kesempatan kepada hambanya untuk menyaksikan dirinya sendiri dengan lebih jelas. Dan ini bukan proses yang menakutkan, justru melegakan, karena manusia akhirnya menemukan cermin untuk melihat apa yang selama ini membebani hatinya. Dalam tradisi makrifat, mengenal diri adalah bagian penting dari mengenal Allah. Bukan karena manusia dapat menyamai kesempurnaannya, tetapi karena dengan melihat kelemahan diri, seseorang menjadi lebih sadar akan kekuatan dan kasih sayang Tuhan. Sholawat Jibril menjadi salah satu jembatan yang halus dalam proses ini. Lafaznya yang sederhana membuat hati lebih mudah melunak,
sehingga seseorang dapat menerima dirinya sendiri tanpa rasa takut atau penolakan. Ketika seseorang mampu melihat dirinya apa adanya, ia akan lebih mudah memperbaiki diri dan lebih siap menerima cahaya petunjuk dari Allah. Perjalanan mengenal diri melalui sholawat bukanlah proses yang terjadi sekali. Ia adalah perjalanan yang harus diulang dengan penuh kesabaran. Setiap kali sholawat dilantunkan, ada bagian dari diri yang kembali tersentuh. Mungkin itu rasa bersalah yang selama ini tidak terucap, mungkin itu keinginan lama yang kita simpan jauh di dalam hati, atau mungkin itu kekuatan terpendam yang selama ini kita anggap tidak ada. Cahaya sholawat mengungkap semuanya dengan cara yang lembut, tanpa menghakimi. Ia memberi ruang bagi jiwa untuk tumbuh pada waktunya sendiri. Maka melalui sholawat Jibril, seseorang diajak bukan hanya untuk mendekat kepada Allah, tetapi juga untuk mengenali siapa dirinya sendiri di hadapannya. Inilah proses penyadaran yang begitu bernilai, menyadari betapa kecilnya kita, namun betapa berharganya kita dalam pandangan Allah. Ketika seseorang memahami ini, ia akan menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih lembut, dan lebih penuh rasa syukur. Sebab ia tahu, setiap langkah yang ia ambil selalu berada dalam pantauan kasih sayang Tuhan. Dan sholawat adalah cahaya kecil yang menuntunnya untuk melihat itu semua dengan hati yang jernih. Bab 7. Rezeki batin. Kelapangan yang tak terlihat. Ada bentuk rezeki yang tidak tercatat dalam angka dan tidak terlihat oleh mata, namun dapat dirasakan oleh hati yang peka. Rezeki itu bernama kelapangan batin. Sebuah keadaan ketika jiwa merasa cukup meski dunia belum memberikan apa yang kita inginkan. Kelapangan ini tidak muncul dari kepemilikan, tetapi dari penerimaan. Dan banyak hamba yang menemukannya melalui sholawat Jibril, bukan sebagai formula penarik keberuntungan, tetapi sebagai pintu yang mengantar hati kepada rasa syukur yang lebih dalam. Ketika seseorang melafazkan sholawat ini dengan penuh kesadaran, ia sedang mengisi ruang dalam dirinya dengan cahaya yang membuat hidup terasa lebih lega. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering merasa sempit karena pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang apa yang belum ia miliki. Dunia seakan menuntut lebih, sementara hati tidak pernah merasa cukup. Sholawat Jibril hadir untuk meredakan ketegangan ini. Ia mengajak hati untuk melepaskan genggaman terhadap hal-hal yang tidak perlu dan membuka ruang baru bagi rahmat Allah untuk masuk. Bukan berarti semua masalah selesai seketika, tetapi perspektif berubah. Apa yang dulu terasa berat kini terasa lebih ringan. Kelapangan batin bukanlah ketiadaan beban, melainkan kemampuan untuk menanggungnya dengan lebih tenang. Rezeki batin juga hadir dalam bentuk keteguhan hati. Ketika seseorang rutin melafazkan sholawat, ada ketenangan yang menumbuhkan kekuatan dari dalam. Ia menjadi lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih mampu menghadapi kenyataan hidup apa adanya. Banyak orang merasa mereka mendapatkan pertolongan, padahal yang sebenarnya terjadi adalah hati mereka menjadi lebih kuat untuk menerima takdir. Inilah salah satu rahasia besar dalam perjalanan spiritual. Ketika iman menguat, dunia seakan tampak lebih mudah dijalani, dan sholawat adalah salah satu cara untuk memperkuat iman secara perlahan tanpa paksaan. Ada pula rezeki berupa kejernihan pikiran. Ketika jiwa tenang, seseorang lebih mudah melihat arah hidupnya. Ia tidak lagi mengambil keputusan berdasarkan ketakutan, tetapi berdasarkan kejelasan. Sholawat membantu meredakan kabut yang menutupi pikiran, sehingga seseorang dapat melihat jalan yang selama ini sebenarnya berada di hadapannya. Kejernihan ini membuat seseorang lebih mudah membedakan mana yang harus dikejar dan mana yang sebaiknya dilepas. Dengan demikian, hidup menjadi lebih tertata, dan hati menjadi lebih damai. Maka rezeki batin yang datang melalui sholawat Jibril bukanlah hadiah yang jatuh dari langit, tetapi perubahan halus yang terjadi di dalam diri. Perubahan inilah yang membuat seseorang merasa lebih dekat dengan Allah, lebih tenang menghadapi hidup, dan lebih bijak dalam menjalani hari-harinya. Ketika hati lapang, nikmat terkecil pun terasa besar. Ketika jiwa tenang, masalah terbesar pun terasa mungkin untuk dihadapi. Dan itulah rezeki paling berharga, rezeki yang tidak pernah habis meski dunia berubah. Bab 8. Kekuatan pasrah. Menyerahkan diri tanpa kehilangan arah. Ada satu tahap dalam perjalanan spiritual yang seringkali paling sulit dilakukan,
pasrah. Bukan pasrah dalam arti menyerah pada keadaan, melainkan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah tanpa kehilangan arah dan usaha. Pasrah yang sejati justru menuntut kekuatan batin, bukan kelemahan. Dan banyak jiwa merasakannya ketika mereka mendekapkan sholawat Jibril ke dalam hati mereka. Lafaz yang sederhana itu mengajak manusia untuk melepaskan kontrol yang selama ini mereka pegang terlalu erat dan menyadari bahwa ada kekuatan ilahi yang jauh lebih lembut, lebih bijaksana, dan lebih mengetahui jalan terbaik bagi seorang hamba. Dalam setiap hembusan napas ketika sholawat dilantunkan, seseorang perlahan belajar untuk menurunkan ego. Ia belajar bahwa hidup ini bukan selalu tentang memaksakan kehendak, tetapi tentang membaca tanda-tanda yang Allah letakkan di jalannya. Sholawat menghaluskan hati sehingga seseorang mampu menerima kenyataan dengan lapang, sekaligus tetap berusaha dengan penuh kesadaran. Pada momen ini, pasrah bukan lagi terlihat sebagai kelemahan, melainkan sebagai bentuk kecerdasan spiritual. Kecerdasan untuk membiarkan Allah memandu arah ketika pandangan manusia terlalu terbatas untuk melihat keseluruhan. Ada rahasia besar dalam pasrah. Hati menjadi lebih ringan. Ketika seseorang memutuskan untuk tidak memikul seluruh beban hidup sendirian, ia akan menemukan ruang untuk bernapas. Sholawat Jibril membantu memperluas ruang itu. Setiap lantunan membawa ingatan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Bahkan ketika seseorang merasa hidupnya terhambat, tersesat, atau tidak menentu, sholawat mengingatkan bahwa tidak ada perjalanan yang benar-benar tanpa tujuan. Allah selalu bekerja, meski manusia tidak selalu dapat melihatnya. Inilah ketentraman yang muncul melalui pasrah, ketentraman yang tidak bisa diciptakan oleh pikiran manusia sendiri. Pasrah juga membuka pintu pemahaman bahwa setiap kejadian memiliki hikmah meski belum terlihat sekarang. Hati yang dilunakkan oleh sholawat akan lebih mudah melihat kebaikan dalam kesulitan. Bahkan dalam luka, seseorang dapat menemukan pelajaran yang mematangkan jiwanya. Mereka yang mengamalkan sholawat Jibril sering merasakan bahwa hidup tidak lagi terasa kacau. Bukan karena semuanya menjadi sempurna, tetapi karena ada kekuatan besar yang menopang mereka dari dalam. Dengan pasrah, seseorang berhenti bertanya, mengapa, dan mulai berkata, aku percaya. Maka bab ini mengajarkan bahwa pasrah adalah salah satu kunci terdalam dalam makrifat. Sholawat Jibril bukan sekadar doa yang dibaca, tetapi alat untuk melatih hati agar selalu kembali kepada Allah dalam keadaan apapun. Ketika seseorang mampu pasrah dengan elegan, tetap berusaha, tetap berdoa, namun menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah, hidup menjadi lebih damai, lebih teratur, dan lebih bermakna. Inilah kekuatan pasrah yang sejati. Bukan menjadikan seseorang lemah, tetapi mengubahnya menjadi hamba yang merdeka dari ketakutan. Bab 9, Getaran Malaikat, menyerap cahaya melalui sholawat Jibril. Ada saat ketika seseorang merasakan bahwa lantunan sholawat Jibril bukan lagi sekadar suara yang keluar dari bibirnya, tetapi berubah menjadi getaran halus yang merambat di seluruh tubuhnya. Seolah ada arus cahaya lembut yang mengalir dari alam yang tak terlihat, menyentuh hati dengan cara yang sulit dijelaskan oleh kata-kata biasa. Dalam momen seperti itu, banyak hamba menyadari bahwa sholawat bukan hanya ibadah, melainkan jembatan yang menghubungkan manusia dengan energi malaikat yang memuliakan Nabi tanpa henti. Lantunan sederhana ini membawa seseorang mendekati kehadiran spiritual yang jauh melampaui batas fisik. Seseorang yang menghayati sholawat dengan mendalam sering merasakan bahwa batinnya diperhalus seakan ada angin sejuk yang melewati ruang hatinya. Getaran ruhani itu muncul bukan dari sugesti, tetapi dari ketundukan yang tulus. Ketika hati bersih dan lidah menyebut nama Rasulullah, alam ruhani merespons dengan cara yang tidak bisa dilihat, tetapi dapat dirasakan. Ini seperti cahaya yang tidak membutakan mata, tetapi menerangi kesadaran. Bagian-bagian diri yang sebelumnya keras mulai melunak, dan pikiran yang sebelumnya bising mendadak menjadi tenang. Inilah tanda bahwa malaikat memperhatikan lantunan itu, sebagaimana mereka memuliakan siapa saja yang memuliakan Nabi. Getaran malaikat bukan berarti seseorang secara fisik mendengar sayap atau suara-suara dari alam lain. Yang hadir adalah ketenangan yang turun perlahan, menenangkan gelombang kegelisahan
yang selama ini berputar-putar tanpa arah. Ketika sholawat Jibril diucapkan, ada kesan bahwa sesuatu dari dimensi ilahi sedang menata ulang kekacauan di dalam diri. Ketakutan yang sebelumnya besar menjadi kecil, keraguan yang dulu membebani tiba-tiba memudar. Bahkan orang yang paling penuh luka bisa merasakan sedikit demi sedikit bahwa hatinya mulai pulih. Energi malaikat bekerja dalam diam, namun efeknya terasa kuat. Lantunan sholawat juga membangun frekuensi batin yang sejalan dengan energi kebaikan. Seseorang yang tekun membaca sholawat Jibril akan merasakan bahwa dirinya menjadi lebih peka terhadap intuisi, lebih lembut ketika berbicara, dan lebih sabar dalam menghadapi hidup. Ia seperti sedang diselaraskan kembali dengan ritme alam semesta, ritme yang berpadu dengan ketentuan Allah. Dalam keadaan ini, seseorang tidak hanya merasa lebih dekat dengan malaikat, tetapi juga lebih dekat dengan dirinya yang sejati. Ketenangan batin menjadi tanda bahwa ia sedang berada dalam orbit cahaya. Pada akhirnya, bab ini mengingatkan bahwa getaran malaikat bukan sekadar fenomena spiritual yang menakjubkan, tetapi juga proses penyucian yang berjalan pelan namun pasti. Sholawat Jibril membuka pintu bagi cahaya ilahi untuk masuk ke dalam diri, menyingkirkan kegelapan yang telah lama bertumpuk. Getaran itu mengubah seseorang tanpa harus terlihat. Ia membuat hati lebih halus, kesadaran lebih jernih, dan hidup lebih terasa bermakna. Inilah anugerah besar bagi siapapun yang mengizinkan dirinya untuk benar-benar merasakan sholawat, bukan hanya melafalkannya. Bab 10. Kesadaran yang terbangun, pembuka gerbang takdir baru. Ada sebuah momen ketika seseorang yang membaca sholawat Jibril dengan penuh ketulusan akan merasakan perubahan yang tidak lagi samar. Kesadaran yang dulu terasa berat mendadak menjadi ringan, seakan ada tirai halus yang diangkat dari pandangan batinnya. Pada titik ini, seseorang mulai melihat hidup bukan hanya sebagai rangkaian kejadian, tetapi sebagai perjalanan yang dipandu oleh hikmah yang teratur. Sholawat yang selama ini menjadi lantunan harian, kini berubah menjadi kunci yang membuka lapisan-lapisan tersembunyi dalam ruh. Inilah momen ketika kesadaran mulai terbangun, perlahan, mendalam, dan tidak dapat dibatalkan. Ketika kesadaran bangkit, seseorang mulai memahami bahwa hidup tidak pernah berjalan tanpa makna. Segala sesuatu, bahkan hal yang paling kecil, memiliki peran dalam membentuk takdirnya. Sholawat Jibril mengajarkan seseorang untuk melihat dunia dengan mata yang lebih halus. Ia belajar membaca tanda-tanda, mengenali bisikan kebaikan dalam hatinya, serta memahami bahwa setiap langkahnya berada dalam pengawasan Allah. Kesadaran ini bukan datang dari pemikiran logis, tetapi dari cahaya yang mengendap di dalam diri. Cahaya yang menuntun seseorang untuk memahami bahwa kehadiran Allah lebih dekat dari apa yang selama ini ia bayangkan. Pada fase ini, seseorang juga mulai merasakan bahwa takdir bukan sesuatu yang harus ditakuti. Ada ketenangan yang muncul ketika ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya tidak berjalan sendirian. Sholawat menjadi sarana untuk menyelaraskan diri dengan ketentuan Allah, sehingga setiap perubahan, setiap persimpangan tidak lagi tampak menakutkan. Bahkan ketika masa depan terlihat kabur, hati tetap merasa aman. Kesadaran yang terbangun membuat seseorang memahami bahwa ketidakpastian bukan musuh, melainkan ruang kosong yang siap diisi dengan rahmat Allah. Kesadaran baru ini juga membuat seseorang lebih bijaksana dalam menyikapi hidup. Ia mulai memahami bahwa kemarahan, kecemasan, dan ketakutan hanyalah gelombang sementara yang melewati permukaan hatinya. Sholawat Jibril mengajarkan cara untuk kembali ke pusat diri, tempat di mana hati terhubung dengan ketenangan ilahi. Setiap kali kesadaran ini meredup, lantunan sholawat mampu menghidupkannya kembali. Dan semakin seseorang menjaga kesadarannya, semakin jelas ia melihat arah yang Allah siapkan. Ia tidak lagi berjalan dengan mata tertutup, tetapi dengan kepekaan yang terjaga. Pada akhirnya, bab ini menjadi penutup perjalanan panjang menuju pemahaman yang lebih dalam. Kesadaran yang terbangun adalah gerbang menuju takdir baru, takdir yang dijalani dengan ketenangan, keyakinan, dan ketundukan. Sholawat Jibril membuka pintu bagi seseorang untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Lebih lembut, lebih jernih, dan lebih dekat kepada Allah. Perjalanan ini mungkin panjang, tetapi siapapun yang memulainya dengan kesungguhan
akan merasakan bahwa setiap langkah membawa mereka semakin dekat pada cahaya yang tak pernah padam. Jika hatimu terasa berbeda setelah mendengarkan ini, lebih tenang, lebih lembut, atau bahkan lebih sadar, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang disentuh oleh cahaya yang selama ini menunggu untuk disapa. Teruslah lantunkan sholawat Jibril. Biarkan ia menuntunmu menuju versi terbaik dari dirimu. Dan jika perjalanan ini memberi makna, jangan lupa subscribe, beri suka, dan bagikan video ini agar lebih banyak hati yang tersentuh cahaya. Sampai kita bertemu lagi di langkah ruhani berikutnya, tetaplah terjaga dalam cahayanya.